Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam pelajaran yang keempat dan kita akan membahas tentang tawadhu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasuli wad du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran serta kepahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tawadhu berarti rendah hati atau tidak sombong atau juga tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan juga lemah lembut. Kita ketahui bahwasannya tawadhu atau rendah hati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta, dan yang kedua, rendah hati kepada sesama manusia. Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita sebagai seorang manusia memiliki kelemahan dan juga tidak memiliki kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaannya atau seperti kita manusia. Kemudian tawadhu sesama manusia adalah menghormati, menghargai, dan juga tidak menghina orang lain. Jadi kita harus menghargai, menghormati, dan juga tidak menghina orang lain. Ciri-ciri orang tawadhu yang pertama, dialah selalu bersikap tenang. Yang kedua, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Yang ketiga, biasanya orang tawadhu perbuatan baiknya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat, orang yang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya. Kita bisa lihat pada gambar di bawah ini ada gambar padi. Padi ini menggambarkan atau mencontohkan agar kita sebagai manusia tidaklah sombong. Semakin dia berisi, semakinlah dia merunduk, tidak tegap atau tidak menyombongkan dirinya. Kemudian berikut ini adalah beberapa cara untuk kita berlatih bersikap tawadhu. Yang pertama, mengucapkan kata-kata yang baik. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, tidaklah berkata kasar kepada orang lain, apalagi sampai dia menghina. Kemudian, lemah lembut dan tidak menggurui. Orang tawadhu juga biasanya sopan. Kemudian dia tidaklah menggurui orang lain walaupun dia tahu, tetapi dia hanya
memberikan informasi ataupun memberikan pengetahuan kepada orang lain yang ia ketahui tanpa ada tujuan untuk menggurui. Kemudian yang ketiga, tidak mendahului orang yang lebih tua ataupun orang lain saat sedang antri. Orang yang tawadu tidaklah mendahului orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua atau orang lain haruslah kita hormati, baik dia anak kecil apalagi orang tua. Kemudian yang keempat, orang tawadu biasanya itu berpakaian sederhana, tidak berpakaian mewah-mewahan, apalagi memamerkan harta kekayaannya. Kemudian yang kelima, tidak menghina orang lain. Orang tawadu tidak akan pernah menghina orang lain, apalagi mengatai orang lain dengan kata-kata yang tidak baik. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak merendahkan orang lain. Orang tawadu juga tidak akan merendahkan orang lain. Misalnya kita orang kaya, atau kita orang pintar, atau kita orang hebat. Kita tidak merendahkan orang lain yang tidak mampu, ataupun orang lain yang tidak memiliki kemampuan atau kepintaran seperti kita, tetapi kita tetap tenang, kemudian kita tetap berperilaku sopan dan baik kepada orang lain. Di sini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, tidak akan masuk surga siapa orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Biji zarah itu diibaratkan seperti biji sawi. Biji sawi terlihat tidak kalau misalkan kita sedang membantu ibu kita memasak di rumah. Seperti itulah kalau orang yang memiliki sifat sombong, maka tidak akanlah dia masuk surga, walaupun kecil-kecil biji zarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap kita adalah kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Jangan pernah kita menghina, karena menghina itu merupakan salah satu sifat sombong. Seperti yang telah kita pelajari, orang sombong tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk tugas hari ini adalah kerjakan ayo berlatih 1. Isi jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dengan jawaban yang paling tepat. Kemudian setelah selesai dikerjakan, jangan lupa langsung dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.